Penanggulangan bencana dalam bidang kebidanan menuntut bidan tidak hanya kompeten secara klinis dalam menangani kegawat daruratan, tetapi juga adaptif, tangguh, dan mampu berkoordinasi secara lintas sektoral. Melalui penerapan PPAM pada tanggap darurat serta pemanfaatan prinsip bakso kuda dalam rujukan, angka mortalitas ibu dan bayi di daerah bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi ulasan materi kita. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja sering banget luput dari perhatian kita pas lagi ada bencana, yaitu peran luar biasa dari para bidan. Biasanya kan kalau mikirin manajemen bencana, yang terlintas di kepala kita itu tim SAR atau petugas medis darurat ya. Tapi tahukah Anda, ada pahlawan garis depan yang secara spesifik mempertaruhkan nyawa demi melindungi dua kelompok paling rentan sekaligus, ibu dan bayi. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih seorang bidan bisa mengubah kepanikan dan ketidakpastian menjadi sebuah operasi penyelamatan yang terstruktur. Coba bayangin situasi bencana. Air banjir naik, bangunan hancur, infrastruktur lumpuh, dan orang-orang panik berlarian. Nah, di tengah semua kekacauan itu, ada satu sosok yang udah siap tempur dengan tas siaganya. Seorang bidan. Mereka ini bukan sekedar penonton pasif nunggu instruksi loh. Mereka adalah pelindung strategis yang selalu standby untuk mastiin kalau kelompok rentan, terutama ibu hamil dan bayi baru lahir, itu nggak tertinggal atau terlupakan pas krisis lagi memuncak. Nah, buat ngikutin perjalanan heroik mereka, kita bakal ngebahas 5 poin utama hari ini. Mulai dari ancaman yang dihadapi kelompok rentan, terus kita masuk ke fase prabencana atau kesiapsiagaan, lanjut ke fase tanggap darurat, pemulihan pasca bencana, sampai gimana cara mereka nanganin rujukan dan kegawat daruratan medis. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, ancaman pada kelompok rentan. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ibu hamil, ibu yang lagi bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, itu nyawanya sangat terancam pas ada krisis? Gini, kalau di kondisi normal, proses melahirkan itu kan terjadi di klinik yang bersih, tenang, privasinya dijaga, dan akses dokternya gampang. Tapi begitu bencana datang, semuanya langsung berubah 180 derajat. Infrastruktur hancur berantakan. Nggak ada yang namanya privasi di tenda pengungsian darurat. Dan yang paling miris, ancaman kekerasan berbasis gender tiba-tiba meroket. Belum lagi stres emosional yang ekstrim bisa banget memicu persalinan prematur atau bahkan keguguran. Jadi intinya protokol kesehatan biasa tuh udah sama sekali nggak mempan buat situasi kayak gini. Makanya kita melangkah ke bagian kedua, fase pra-bencana alias kesiapsiagaan. Karena protokol biasa badi nggak cukup, persiapan matang itu jadi kunci. Peran pahlawan seorang bidan ini sebetulnya udah dimulai jauh sebelum ancamannya tiba loh. Dalam manajemen bencana, mereka tuh nggak kerja serabutan atau cuma reaktif. Mereka punya peta jalan yang terencana banget secara kronologis, mulai dari kesiapsiagaan jauh-jauh hari, tanggap darurat pas bencananya datang, sampai pemulihan di masa pasca bencana. Dan sekarang kita bakal fokus dulu ke fondasi awalnya, yaitu pra-bencana. Di fase kesiapsiagaan ini, apa aja sih yang dilakuin bidan? Pertama, mereka bikin mapping atau pemetaan. Mereka data dengan presisi siapa aja ibu hamil di desa atau wilayah mereka, berapa bulan kandungannya, dan mana yang masuk kategori resiko tinggi. Terus mereka juga rajin edukasi para ibu buat nyiapin yang namanya tas siaga bencana. Bayangin aja, ini tas khusus yang isinya dokumen vital kayak buku KIA, KTP, dan BPJS yang kalau ada apa-apa bisa langsung ditarik dan dibawa lari. Bidan juga aktif banget nyusun rencana kontingensi, nentuin jalur evakuasi dan titik kumpul aman. Keren banget kan persiapannya? Sekarang kita masuk ke fase yang paling menegangkan di bagian ketiga, fase tanggap darurat. Sayangnya, sebaik apapun persiapan kita, bencana itu seringnya datang tiba-tiba. Pas krisis melanda dan semuanya kacau, bidan punya satu pegangan utama yang nggak boleh dilepas, PPAM atau Paket Pelayanan Awal Minimum. Kalau di dunia internasional, ini sering disebut MISP. Ini bukan sekedar buku panduan teori ya, ini tuh standar operasional darurat yang fokus utamanya cuma satu, ngelakuin intervensi super cepat buat menyelamatkan nyawa ibu dan anak dalam kondisi krisis yang paling hancur sekalipun. Jadi, prakteknya di lapangan kayak gimana? Bidan bakal langsung ngelakuin triase, misahin dengan cepat mana persalinan yang normal dan mana yang butuh penanganan emergensi. Terus, mereka dengan sigap bangun tenda bersalin khusus demi mastiin kebersihan dan privasi para ibu. Dan ini krusial banget. Bidan tuh berjuang keras mencegah kekerasan berbasis gender di pengungsian. Caranya, mereka bakal mastiin banget kalau toilet pengungsi antara laki-laki dan perempuan itu dipisah dan penerangannya harus terang benderang.
Mereka juga gerak cepat, bagi-bagiin materi tiket dan perlengkapan bayi untuk menjamin kebersihan dasar. Di tengah kepanikan dan niat baik banyak orang yang mau bantu, ada satu dinamika lapangan yang sering bikin orang awam kaget. Muncul pertanyaan nih, kenapa sih donasi susu formula yang kadang datang bertruk-truk ke lokasi bencana itu justru dilarang dan dianggap sangat berbahaya? Gini alasannya, dalam situasi darurat, akses air bersih itu susahnya minta ampun. Kalau susu formula bubuk ini dicampur pakai air yang udah terkontaminasi, atau pakai botol yang nggak bisa disterilin, wah itu bukan lagi jadi nutrisi, itu malah jadi racun yang bisa memicu diare parah dan dehidrasi yang sangat mematikan buat bayi. Makanya bidan bakal ketat banget ngebatasin donasi susu formula. Mempertahankan ASI eksklusif itu bukan sekedar pilihan buat mereka, tapi itu bener-bener satu-satunya cara paling aman buat mastiin bayi-bayi ini bisa bertahan hidup. Lanjut ke bagian keempat, pemulihan pasca bencana. Setelah badainya mulai reda, fokus kerjanya bergeser nih. Dari yang tadinya mode survival atau bertahan hidup, beralih ke rehabilitasi komunitas jangka panjang. Di fase pasca bencana ini, bidan bertugas ngebangun sistemnya lagi. Mereka mulai hidupin lagi layanan rutin buat periksa kehamilan dan pasca persalinan. Mereka juga pantau ketat gizi ibu dan bayinya. Jangan sampai karena kurang makan di pengungsian malah jadi wabah penyakit atau stunting. Dan yang luar biasa, bidan juga memberikan psychological first aid alias dukungan psikologis awal untuk mendeteksi trauma dan depresi yang sering banget dialami ibu-ibu karena kehilangan tempat tinggal. Komprehensif banget kan? Dari fisik sampai mental benar-benar diayomi. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima yang paling menegangkan, rujukan dan kegawat daruratan. Coba bayangin gimana caranya bidan menangani kondisi medis yang super gawat pas alat dan fasilitas saja hampir nggak ada. Minimnya alat ternyata nggak bikin ketajaman klinis bidan tumpul. Kalau ada kasus perdarahan postpartum atau pendarahan hebat habis melahirkan, bidan langsung eksekusi kompresi bimanual dan ngasih obat buat ngontraksiin rahim. Kalau berhadapan sama ibu yang preeklamsia berat, mereka bakal cepet-cepet nyuntikin MGSO4 biar kejangnya berhenti. Atau kalau ada persalinan macet atau partus lama, mereka harus gerak cepat menstabilkan pasien sebelum bantuan rujukan bisa dieksekusi. Nyawa benar-benar ada di tangan mereka detik itu juga. Terus gimana kalau ada bayi yang lahir tapi nggak bernapas? Wah, ini bidan harus gerak secepat kilat bak mesin penyelamat. Pertama, pastikan bayi tetap hangat. Kedua, langsung isap lendir dari jalan napasnya. Ketiga, kasih rangsangan taktil biar dia bereaksi. Kalau bayi masih diam aja, nggak pakai lama, bidan langsung kasih ventilasi tekanan positif alias bantuan napas pakai alat resusitasi. Kecepatan tindakan inilah yang benar-benar jadi penentu antara kehidupan dan kematian si bayi. Nah, kalau pasien udah stabil, tugas berat selanjutnya adalah ngerujuk pasien ngelewatin medan bencana yang hancur. Biar rujukannya ini nggak gagal di jalan, bidan pakai prinsip mnemonik yang unik banget, namanya bakso kuda. B buat bidan pendampung, A buat alat daruratnya, K buat keluarga yang menemani, S buat surat rujukan, O buat obat-obatan emergensi, K buat kendaraan yang pastinya susah banget dicari pas bencana, U buat uang operasional, dan DA untuk kesiapan pendonor darah dari warga sekitar. Kedelapan elemen ini wajib ada. Kalau kurang satu aja, risikonya nyawa pasien bisa melayang sebelum sampai rumah sakit. Pastinya ya, skill tingkat tinggi kayak gini nggak muncul tiba-tiba. Semua kemampuan ini berakar dari pendidikan kebidanan yang kokoh dan komprehensif. Seperti yang diajarkan di D3 Kebidanan Palu ini misalnya. Pendidikan yang bagus inilah yang mengubah bidan dari sekedar tenaga medis biasa menjadi manajer krisis dan pahlawan penanggulangan bencana yang benar-benar nggak tergantikan di lapangan. Tanpa dasar ilmu yang kuat, protokol canggih kayak PPAM atau bakso kuda tadi cuma bakal jadi teori doang. Kita semua tahu kok yang namanya bencana alam di negara kita ini bukan tentang apakah bakal terjadi, tapi cuma masalah kapan itu bakal terjadi lagi. Nah, setelah ngelihat kompleksitas dan betapa krusialnya peran para bidan ini, ada satu pertanyaan buat Anda semua. Gimana sih caranya kita bisa lebih baik lagi mendukung dan membekali bidan-bidan lokal kita supaya mereka benar-benar siap dan tangguh jadi jaring pengaman terkuat di masa krisis mendatang? Boleh banget nih buat bahan renungan kita semua. Terima kasih banyak udah nyempetin dengerin ulasan materi kita hari ini. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.